Pemirsa, pencarian korban di Kampung Cicadas ini juga terpaksa dihentikan sementara pada siang hari ini. Cuaca mendung ini terpantau terjadi di lokasi. Kita akan langsung bergabung dengan reporter Sisilia Sinabariba langsung dari Kampung Cicadas. Selamat siang Sisil. Sisil, apa yang menyebabkan pencarian harus dihentikan sementara saat ini? Iya, Valen, selamat siang. Untuk saat ini memang pencarian dua korban di Kampung Cicadas ini harus dihentikan sementara karena tadi dapat laporan adanya peningkatan debit air di lokasi ini karena lokasi longsoran di atasnya itu adalah sumber mata air sehingga terjadi peningkatan debit debit air sehingga material longsor menjadi lebih lunak, menjadi lebih lembek dan mengantisipasi terjadinya longsor susulan sehingga seluruh tim SAR gabungan ditarik mundur. Itu satu. Kemudian yang kedua, cuaca yang tidak mendukung. Baru saja ini Valen, saat saya melaporkan tiba-tiba hujan turun karena memang mendung sudah terjadi sejak pagi hari tadi dan ini adalah hujan yang kedua kalinya yang turun di tempat kami melaporkan sehingga memang tidak kondusif untuk terus dilakukan pencarian, apalagi pencarian dilakukan dengan menggunakan alat-alat manual seperti cangkul ataupun sekop. Namun ada perkembangan terbaru untuk proses pencarian di hari ketiga di kampung ini. Alat berat yakni beko jenis crawl excavator ini sudah mulai masuk ke lokasi proses pencarian atau ke lokasi pencarian dan tadi tiba di lokasi sekitar pukul 10 pagi dan saat ini masih dilakukan proses untuk pembersihan jalur sehingga eskavator ini nanti bisa masuk menuju ke lokasi yang diduga menjadi titik terakhir dari dua orang korban yang tertimbun material longsor ini. Dapat terlihat Valen memang cukup sulit untuk bisa memasukkan alat berat ini ke lokasi karena material longsor yang tebal, material longsor yang tinggi dan juga harus melewati perkebunan warga. Butuh waktu setidaknya 2 hari untuk berkomunikasi dan juga berkoordinasi dengan warga yang ada di kampung ini sehingga diizinkan untuk memasukkan eskavator ini melewati perkebunan warga. Dan saat ini proses untuk pencarian dihentikan sementara, fokusnya adalah membuka jalur agar eskavator ini bisa menuju ke lokasi pencarian. Jarak dari eskavator yang saat ini terus melakukan pembersihan ke lokasi titik akhir yang diduga menjadi titik tertimbunnya dua orang warga di kampung ini masih sekitar 500 meter lagi dari tempat ini. Sehingga memang butuh kerja keras ekstra dan diperkirakan memang eskavator ini baru bisa efektif untuk melakukan penggalian pada esok hari di hari keempat pencarian. Karena cuaca juga kurang mendukung, saat ini juga hujan, bahkan Valen kami selama berada di lokasi di hari ketiga pencarian ini merasakan gempa susulan 2 kali yang memang cukup kuat, apalagi longsoran di sini juga masih labil materialnya dan ini membahayakan bagi seluruh tim SAR gabungan yang ada di lokasi. Fokus utama saat ini adalah bagaimana agar eskavator ini bisa masuk dan berada di lokasi pencarian yang difokuskan oleh tim SAR gabungan dan sudah dipatok atau sudah ditentukan atau sudah dikecilkan untuk lokasi areanya ini berdasarkan endusan yang dilakukan oleh anjing pelacak atau K9. Hari ini saja ada 3 K9 yang dikerahkan oleh pihak dari TNI dan juga pihak kepolisian untuk terus mempercepat dan mempersempit area pencarian. Valen. Sisil, tadi Anda katakan salah satu penyebab terpaksa dihentikan sementara karena debit air meningkat ini bisa menimbulkan longsor susulan. Bisa Anda ceritakan di mana aliran air yang debitnya meningkat ini, lokasinya di mana, berapa jauh dari tempat Anda berada saat ini? Ya, Valen, tadi kami mencoba melihat melalui pantauan udara karena jaraknya cukup jauh ke atas sana. Juru kamera Ridwan Bima bisa menunjukkan bagaimana gambarannya di atas dan juga berdasarkan dari pantauan udara bahwa dari titik ini menuju ke lokasi pencarian saja itu 750 meter, Valen. Kemudian ke atasnya lagi itu masih jauh, artinya titik pencarian itu hanya setengah dari longsoran. Masih ada lagi ratusan meter ke atasnya untuk awal mula dari longsoran itu terjadi. Karena ini merupakan dari segi topografi merupakan pegunungan, maka ada sumber air yang memang dijadikan sebagai sumber untuk menghidupi perkebunan warga yang ada di sini. Nah, diperkirakan memang dari pihak Basarnas tadi adanya laporan peningkatan debit air di kaki gunung. Dan ini akan membahayakan tim SAR gabungan yang ada di lokasi karena akan membuat material
longsor menjadi lebih lembek, menjadi lebih basah, dan ditambah lagi hujan, maka dapat terjadi banjir bandang. Ini hal yang paling ditakutkan oleh tim SAR gabungan, sehingga yang paling aman adalah untuk memilih dihentikan sementara. Sumber air ini juga digunakan sebenarnya oleh warga untuk perkebunan. Di atas lokasi kejadian itu, kalau kami berbicara dengan warga yang ada di sini, ada kebun jeruk. Kemudian di atasnya lagi itulah sumber air yang digunakan warga untuk mengairi perkebunan mereka. Nah, lokasi tempat terjadinya longsoran atau lokasi dua warga yang diduga tertimbun material longsor itu juga adalah perkebunan. Ada kebun sawah di sana, ada kebun jeruk, ada saung, ada pemancingan, dan sumber air untuk perkebunan warga berasal dari atas. Begitu juga untuk di sebelah ini. Ini adalah sawah, ada perkebunan warga, dan di sebelah kiri saya itu adalah jalur yang tadi dilalui oleh eskavator untuk bisa sampai ke longsoran ini, untuk bisa sampai nanti langsung menuju ke lokasi titik pencarian. Nah, itu adalah gambaran bagaimana kondisi di tempat ini, Valen, karena sumber utama penghasilan warga di sini adalah perkebunan, berada di dataran tinggi, berada di kaki gunung. Valen. Sisil, Anda katakan bisa terjadi banjir bandang jika seandainya debit air meningkat, kemudian ada longsoran susulan. Nah, sejauh ini apakah sudah ditentukan titik aman ataupun titik kumpul bagi para tim SAR gabungan jika seandainya memang membutuhkan aba-aba lanjutan terkait dengan keselamatan mereka yang ada di sana? Ya, Valen, titik kumpul atau assembly point bagi seluruh relawan yang ada di sini sebenarnya sudah ditentukan. Ini saat ini adalah kondisinya. Para relawan Anda lihat dapat berkumpul. Ada dari Basarnas, ada dari pihak kepolisian, TNI, relawan yang tergabung dalam Basarnas juga. Nah, titik kumpulnya ada di sebelah kiri saya. Kami berada di posko yang selalu setiap pagi dijadikan tempat untuk apel. Itu jaraknya sekitar 200 meter ke bawah. Juru kamera Ridwan Bima akan menunjukkan. Nah, di sebelah kiri saya yang ada di layar kaca itu adalah assembly point-nya atau titik kumpulnya bagi para relawan jika memang tidak memungkinkan lagi untuk melakukan pencarian. Tadi kami sempat turun ke bawah, kami sempat standby terlebih dahulu karena ada imbauan peningkatan debit air, kemudian arahan dilakukan di sana oleh komandan lapangan dari Basarnas bahwa kami harus standby dahulu sampai mendapatkan instruksi lebih lanjut dari posko pusat Basarnas. Di sanalah kemudian diberikan arahan apa yang harus dilakukan, berapa lama harus menunggu, apakah sudah boleh naik atau tidak. Tadi 15 menit yang lalu sebenarnya kami baru boleh menuju ke lokasi ini untuk melanjutkan pencarian, untuk melanjutkan proses evakuasi, namun bukan untuk mencari dua orang korban, namun untuk membuka jalur agar eskavator jenis crawled excavator ini bisa naik dan bisa menuju ke lokasi. Valen. Sisil, boleh dikonfirmasi sekali lagi berapa total korban yang sudah ditemukan sepanjang hari ini di tempat Anda berada sekarang? Sudahkah mereka semua dievakuasi? Valen, untuk di Kampung Cicadas ini sudah 3 hari ini belum ditemukan satu orang korban pun. Memang diketahui ada 2 orang yang tertimbun material longsoran akibat gempa, merupakan ayah dan juga anaknya yang terjadi pada hari Senin kemarin masih tertimbun material longsor dan masih dalam proses pencarian. Namun jika kita melihat dari 3 titik fokus pencarian yang sudah dilakukan oleh Basarnas hari ini, yakni di Kampung Cicadas ada 2 orang yang masih dalam proses pencarian, kemudian ada di Desa Cijenil, RT 3, dan juga di kawasan Warung Sate Sinta. Setidaknya sampai informasi terakhir yang kami terima sudah ada 6 orang yang ditemukan per hari ini atau per siang ini. Di Warung Sinta ada 2, kemudian di Kampung Cijenil ada 4, sementara di tempat ini masih nihil. Dari data BNPB mengungkapkan 24 orang masih hilang atau masih dalam proses pencarian. Kita kurangi dengan 6 yang sudah ditemukan hari ini, artinya masih ada 18 orang lagi yang masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan, termasuk 2 diantaranya di Kampung Cicadas ini. Valen. Baik. Terima kasih Sisilia Sinabariba untuk informasi Anda langsung dari Cianjur, Jawa Barat. Jaga keselamatan dan jaga kesehatan.